Dulu dibilangnya niche ya, Ah. sekarang kayaknya udah enggak, udah lebih gede daripada yang kita bayangin dulu. Halo viewers, ketemu lagi dengan saya Coach Gatot. Siang ini saya ditemanin oleh Coach Roni Heriatno. Apa kabar Coach? Baik, thank you. Mantap. Kita pengen diskusi satu topik yang Yes. menarik buat saya dan mungkin buat viewers nanti supaya jadi consideration ketika bicara tentang bisnis. Coach, yang paling menarik adalah salah satu fenomena yang sedang saya sendiri, mungkin banyak teman-teman, mungkin Coach Roni juga ngalamin dan sering melihat bagaimana barang-barang vintage itu sekarang menjadi Muncul lagi. Yes. Menurut Coach Roni gimana Coach? Ini menarik ya, apalagi yang pakai, yang usernya itu anak-anak muda. Jadi kenapa sih usia 30-an pakai, yang paling gampang lah Vespa usia tahun 60 gitu ya. Jadi mungkin motornya sama yang ridernya itu lebih tua motornya. Iya. Kayak gitu. Itu menarik karena kalau menurut saya dari pengalaman yang saya pernah ngobrol dengan beberapa orang, memorinya yang dicari gitu. Mungkin kalau secara kondisi itemnya ya ada yang memang bagus banget, tapi memorable-nya itu yang So dari sudut pandang bisnis ini menarik kalau menarik banget. Saya melihatnya ada dua sisi setidaknya. Yang pertama, bagaimana bisnis itu ketika sudah tidak lagi bicara tentang kuantitas, tidak lagi bicara tentang bentuk, tapi sudah lebih bicara tentang rasa, memori, value langsung harganya bisa beda gitu. Beda banget. Harganya ya kalau kita misalnya bicara let's say mobil yang sama-sama fungsinya gitu ya. Kalau bicara Avanza 200 something lah ya. Yes. Ya. Tapi bicara Toyota yang Land Cruiser yang lama itu sudah sampai 300-400 bahkan ya. Hardtop itu yang isinya besi semua tuh. Nah, itu kan lebih pada nilai rasa. Nah, Coach Roni, dari sudut pandang bisnis Coach, bagaimana Coach Roni melihat ini? Apakah bisnis-bisnis yang melibatkan sense kita dalam sudut pandang value itu lebih prospektif instead of bisnis-bisnis yang biasa gitu, normal, yang reguler ya? Balik lagi, kalau yang kita mau bisniskan ini, kita mau jual ini adalah benda atau sesuatu yang punya value di masa yang lalu gitu ya. Jangan lupa bahwa ada circle-nya gitu kan, pasti akan kembali lagi ke yang dulu sudah pernah ada, sekarang pasti ada lagi. Nyambung ke bisnis circle berarti. Oke. Lanjut dulu Coach. Nah, item-item itu apapun lah, misalnya kalau kita mau ngomong benda yang bisa dipegang gitu ya, entah motor, mobil, sepatu, kacamata, koin, ataupun musik gitu ya. Lagu-lagu yang zaman dulu sekarang istilahnya recycle lagi gitu ya, atau di retouch lagi dengan aransemen yang baru. Itu ada memori yang main di situ. Nah, yang itu yang value lebih, yang kalau kita ngomongin price, ngomongin harga, priceless. Harganya udah secara, kalau hitung-hitungan akuntansi, depresiasinya udah 0, tapi masih ada harganya nih. Gitu. Dari sudut pandang market sendiri, apakah barang-barang yang sudah lama seperti ini marketnya cukup gede Coach? Dulu dibilangnya niche ya, sekarang kayaknya udah enggak, udah lebih gede daripada yang kita bayangin. Ada yang memang hunternya, penggilanya ada. Berarti tapi tetap certain community ya? Iya. Oke. Artinya ketika viewers nanti menginginkan untuk terjun ke area itu, berarti harus benar-benar paham dulu kondisi marketnya. Iya. Oke, nah point of view kedua tadi yang Coach Roni juga sudah sebutkan adalah business cycle, bahwa kalau meminjam kata-kata orang bijak zaman dulu, history repeat itself gitu ya. Apa yang sudah terjadi di masa lalu cenderung terjadi berulang lagi sekarang. Apakah itu juga
bisa kita katakan konsep yang sama berlaku di dunia bisnis? Menurut saya iya. Menurut saya memang muter lagi ya, cycling lagi gitu ya. Apakah bisnis-bisnis yang long lasting gitu ya, yang sudah berdiri sejak lama dan masih eksis sampai hari ini juga menerapkan konsep bisnis cycle itu? Konsep bisnisnya mungkin bisa nggak sama-sama banget gitu sama yang lalu, tapi minimal yang dicari adalah tren masa lalunya. Oke, jadi akan jadi satu point of view yang bagus ketika kita mau membuat sesuatu, membuat bisnis, kemudian kita mencoba trace dulu di zaman dulu ada tren apa nih gitu kan. Oke. Ada tren apa nih? Ini mungkin nyambung sama konsep bahwa tidak ada bisnis yang benar-benar baru ya, Coach? Enggak ada. Ya, setuju. Oke, ini point of view-nya menarik sekali. Nah, Coach Roni, ketika kita bicara bisnis yang berulang gitu, bagaimana seorang pebisnis yang baru mau memulai bisa punya petunjuk bahwa ini kayaknya trennya bakal asik lagi nih. Itu ada petunjuk-petunjuk khusus atau mungkin ada gejala yang bisa diamati atau menurut Coach Roni gimana? Kalau yang saya tahu dan kita bisa amati bareng-bareng, kita lihat sosial media deh. Sosial media itu yang lagi happening, ini tren tahun berapa sih atau berapa tahun mundur gitu ya. Kayak gitu. Kalau yang kita lihat background lah, kita main Instagram misalnya gitu, kok backgroundnya kok lagu-lagu zaman dulu lagi tahun 90-an yang mungkin di remix ulang atau kayak gitu. Nah, berarti ya nggak jauh-jauh dari situ lah item-item yang akan muncul sekitar segitu. Oke, berarti again balik lagi ke konsep bahwa sosial media bisa kita jadikan wahana untuk bahkan scanning ya. Iya. Oke. Kita mau lihat aja bisa kayak gitu. Jadi viewers, ketika kita bicara sosmed, maka fungsinya sudah jauh lebih kompleks sekarang. Tidak lagi sekedar wahana untuk posting foto, sekedar pamer liburan atau flexing kalau kemarin lagi ngetrend. Healing itu istilahnya juga ngetrend. Tapi ternyata Coach Roni barusan menyampaikan bahwa itu juga bisa jadi media yang sangat pas untuk scanning. Bagaimana kita bisa melihat tren apa yang sedang terjadi dan mungkin akan terjadi di masa depan. Itu juga berlaku untuk barang-barang vintage seperti itu tadi. Iya, bisa jadi. Oke, menarik. Oke. Coach Roni, ini bergizi sekali obrolan singkat kita siang ini. Viewers mudah-mudahan dapat insight yang bermanfaat bahwa looking back at the history, kemudian scanning through social media ternyata bisa membuat kita at least punya gambaran tren apa yang bisa terjadi, sedang terjadi dan akan terjadi di masa depan. Satu pertanyaan terakhir, Coach. Ketika kita sudah selesai scanning di social media, kita mendapatkan satu ide. Apakah kita purely harus mengambil ide itu dan mengaplikasikan, atau kita bisa mencoba memodifikasi? Misalnya di zaman dulu ada tren let's say Vespa deh gitu ya. Terus kemudian kita punya modal cukup, kita merecreate itu tapi dengan brand lain. Apakah itu berlaku atau orang akan tetap fokus pada brand yang sudah jadi trademark dulu itu? Kalau saya lihat tetap ke brand yang dulu. Jadi ketika kalau kita mau niche market yang recycling nanti. Kalau kita mau building brand baru, tetap harus dengan konsep dari awal ya. Oke. Thank you very much, Coach Roni. Ini sangat bermanfaat. Mudah-mudahan akan membantu banyak viewers yang sedang mencoba mencari ide bisnis. Again, sosial media punya banyak fungsi yang juga tidak sekedar fun, tapi juga bermanfaat secara bisnis. Terima kasih Coach Roni, sekali lagi kita ketemu untuk diskusi topik yang lain di kesempatan yang lain. Good day everyone, selamat siang.